Halo, selamat berjumpa teman-teman yang terkasih. Kelas retorika kita berjumpa kembali dalam mata kuliah. Hari ini materi sejarah gereja Sumatera bagian selatan. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dan juga presentasi komunitas tentang sejarah gereja paroki. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat, dan jika ada masukan dari metode pembelajaran kita yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan ini ya, 2 bulan atau 3 bulan ini, silahkan kalian bisa memberikan catatan atau komentar di kolom komentar, entah itu di Google Classroom atau di komentar materi pembelajaran di YouTube ya teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi sebelum itu kemarin kalau saya nggak salah lihat ada satu pertanyaan. Oh iya, ada ini dari KBM minggu yang lalu 21 September. Itu ada pertanyaan dari Bernardus Denny Setiawan. Mengapa jumlah perkembangan umat Katolik di Eropa di tahun 1940 jauh lebih sedikit dibandingkan pribumi? Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Mungkin berpatokan dari presentasi saya kemarin dari yang ini ya, teman-teman ya. Kenapa Eropa perkembangannya jauh lebih sedikit daripada yang pribumi? Pribumi perkembangannya begitu pesat, dari 26.000 tahun 1900-an menjadi 400 ribuan, dan Eropa dari 24.000 ya hanya 88.000. Artinya perkembangannya jauh melesat yang pribumi. Saya tidak menemukan data alasan yang dari sumber yang benar-benar terpercaya atau dari buku kita katakan seperti itu. Tetapi saya main logika berpikir saja seperti ini. Orang Eropa datang ke Hindia Belanda atau datang ke Indonesia adalah menjajah. Jadi mereka yang datang ke Indonesia pasti orang-orang terpilih. Entah itu ya dari kelompok pedagang, kalau nggak pedagang itu kelompok prajurit atau tentara, atau kelompok-kelompok orang bangsawan elit yang memimpin, entah itu dia sebagai gubernur atau sebagai kita katakan ya pemimpin wilayah. Jadi orang-orang tertentu yang datang ke Indonesia. Jadi bukan semua orang dibawa serta dari Belanda ke Indonesia, tidak. Jadi wajar bahwa perkembangan jumlah penduduk atau perkembangan tidak usahlah penganut agama Katoliknya, jumlah penduduk mereka pun yang datang juga minim, tidak sebanyak orang yang ada di Indonesia, orang asli, orang pribumi itu sendiri. Pasti kan seperti itu, cara berpikirnya pasti seperti itu. Maka wajar kalau pertambahan umat Katoliknya juga sedikit. Dari dekade 4 dekade atau 40 tahun ini bertambah sekitar 60 ribu. Itu sebenarnya cukup banyak kalau kita katakan itu sebagai penjajah, ya kan. 60 ribu datang penjajah ke Indonesia itu sudah banyak. Taruhlah itu dulu yang beragama Katolik dulu. Kita tidak mengabaikan dulu yang beragama Kristen, Protestan atau yang beragama lain dari jumlah itu. Jadi sekali lagi mereka datang ke sini bukan pertama-tama untuk mendatangkan semua orang Belanda ke Indonesia, tidak, tetapi hanya orang-orang tertentu yang tinggal di Indonesia. Jadi wajar bahwa pertumbuhan mereka juga tidak sepesat orang pribumi. Nah, kenapa perkembangan Katolik ini begitu cepat? Ya karena orang pribuminya banyak, jumlah kita banyak. Jumlah orang Indonesia yang pada waktu itu dijajah oleh Belanda juga sudah cukup banyak. Maka yang berkembang dari jumlah umat Katolik pasti lebih banyak yang pribumi. Ada pertanyaan berikutnya. Dan mengapa walaupun pribumi kita banyak umatnya, jika dibandingkan Eropa disebut minoritas? Saya nggak tahu istilah ini, apakah kemarin karena saya menyebut ada istilah minoritas mayoritas, dan kalau mengutip kata-kata presentasi saya kemarin yang saya maksudkan, kita dibandingkan dengan Muslim, walaupun perkembangannya pesat dari 26.000 menjadi 478.000, tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah
umat muslim, kita kalah besar. Jadi perbandingannya kemarin, kalau Denny ya mengutip kata-kata saya atau presentasi saya kemarin, yang saya maksud itu memang perkembangan ini cukup besar. Ya kalau dari total lah ya 50.000 menjadi 566.000 itu cukup besar jumlah pertambahannya, tetapi sekali lagi dibandingkan dengan penduduk mayoritas yang pada waktu itu sudah menganut agama Islam, kita kalah jauh dari segi jumlah. Tetapi tetap disebut kita sebagai kelompok minoritas di sini. Begitu ya. Jadi perbandingannya bukan penganut Katolik Eropa, tetapi perbandingannya dengan orang yang sudah menganut agama Islam. Jadi itu perbandingannya. Mudah-mudahan dari sini jelas dan menjawab pertanyaan dari teman kita Denny. Dan kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya kembali di kolom komentar ini. Dan sebelum lanjut juga teman-teman, nanti ada presentasi juga dari kelompok ya. 1 atau 2, tidak lebih dari 2 saya kira, karena kita juga kelompok, nanti presentasinya cukup 1 atau 2 orang saja, atau 1 atau 2 komunitas saja. Maka silahkan disimak. Selain menyimak materi ini, juga menyimak dari presentasi teman-teman dan memberi penilaian. Kita kemarin sampai di PowerPoint yang bagian ini, kita sudah selesai inkulturasi. Nah, di slide ini atau 33 slide pertama ini, kita mencoba untuk membahas sejarah gereja secara umum atau panorama umum tentang sejarah gereja di Indonesia pada umumnya, walaupun kemarin sudah menyinggung daerah-daerah seperti Sumatera Selatan, tetapi kita tetap panorama umum kemarin ya. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, lebih mengerucut lagi, bagian kedua. Di sini diberi judul sesi yang kedua, para Jesuit dan Kapusin di Tanjung Sakti. Nah, kalau kemarin kan kita masih membahas tentang panorama-panorama umum, posmisi, jumlah, perkembangan umat, perkembangan kongregasi dan seterusnya. Sekarang kita sudah mengerucut membicarakan sejarah gereja yang ada di Sumatera bagian selatan, dimulai dari Tanjung Sakti. Nah, di slide yang pertama ini teman-teman, kita mau mengupas sedikit tentang Tanjung Sakti itu apa atau di mana. Yang jelas Tanjung Sakti itu nama tempat, Tanjung Sakti itu nama kecamatan, 95 km dari Kabupaten Lahat dan 45 km dari Kota Pagar Alam. Jadi yang belum tahu letaknya Tanjung Sakti di mana, mungkin teman-teman yang dari luar Sumatera Selatan masih agak asing mendengar nama ini. Mungkin namanya juga sudah sering terdengar, hanya tempatnya di mana. Kalau kalian dengar Lahat atau Pagar Alam, nah Tanjung Sakti adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Lahat itu sendiri. Kalau kalian pernah mendengar Gunung Dempo itu ada di Pagar Alam. Nah, tidak jauh juga dari daerah Gunung Dempo itu untuk sampai ke Tanjung Sakti. Nah, Tanjung Sakti salah satu kecamatan di Kabupaten Lahat dan terbagi menjadi 2. Tanjung Sakti Pumu, yakni Pasemah Ulu Muara Ulu sampai Simpang 3, Tanjung Sakti Pumi, Pasemah Ulu Muara Ilir sampai Pajar Bulan. Jadi mungkin pembatasan tempat ini tidak terlalu urgen untuk kita ketahui. Yang penting kita tahu secara umum bahwa Tanjung Sakti itu ada di Kecamatan Kabupaten Lahat dan terbagi menjadi 2 daerah. Sama kalau misalnya teman-teman sampai di Palembang ada Ilir, ada Ulu, seperti itu ya. Kalau kalian dari Blitar juga ada Ilir, ada Ulu. Pasemah
berasal dari kata Basemah. Itu adalah suku-suku yang mendiami daerah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan sekitar Gunung Dempo. Jadi suku asli yang mendiami daerah-daerah ini itulah suku Pasemah, suku asli. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tanjung Sakti? Kenapa Tanjung Sakti dimulainya awal atau cikal bakal sejarah gereja yang ada di Sumatera Selatan? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan besar untuk kita, untuk orang-orang yang belum menelusuri atau meneliti kenapa kok Tanjung Sakti awal-awal kekristenan atau kekatolikan masuk. Padahal kalau kita lihat, toh Tanjung Sakti tidak seperti Palembang yang umatnya sekarang banyak, tidak seperti Belitang yang jumlah umatnya juga banyak, tidak seperti Lampung. Kenapa Tanjung Sakti malahan yang dulu disasar menjadi tempat yang pertama kali Katolik mendarat di Sumatera bagian selatan? Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Maka sekarang mari kita kupas pertanyaan ini pelan-pelan. Bermula dari tawaran G.J. de Kloek, saya nggak tahu bacanya seperti apa. D.J. de Kloek ini adalah seorang residen yang ada di Palembang pada waktu itu, ya semacam pemimpin wilayah seperti itu, bukan bagian dari imam ya, tetapi pemimpin politik, pemimpin wilayah seperti gubernur atau bupati, kita katakan seperti itu. Nah, paroki Sungai Selan tahun 1853 melayani umat Katolik di Bangka dan pesisir timur Sumatera seperti Jambi, Palembang, Medan, dan Riau. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang pos misi ya. Dan pos misi yang melayani daerah Sumatera itu selain Sungai Selan juga ada Padang dan Batavia. Jadi pusatnya tetaplah Batavia. Hanya Batavia nanti kalau ada imamnya mengirim imam ke Sungai Selan atau mengirim imam ke Padang. Nah, pada masa ini ternyata paroki Sungai Selan yang pada waktu itu ada imamnya mengirim juga tenaga pastoral atau melayani juga umat-umat Katolik yang ada di Bangka, lalu di Jambi, Palembang, Medan, dan Riau. Cukup besar pada waktu itu. Dan pada tahun 1883, Pastor Johannes de Vries melayani Sungai Selan, mengadakan perjalanan pastoral ke kota Palembang, karena Palembang adalah masuk bagian dari pos misi Sungai Selan. Pastor de Vries bertemu dengan G.J. de Kloek tadi, residen Palembang, antara tahun 1883 sampai 1887 dan menawarkan agar misi Katolik membuka karya misi di antara orang-orang Pasemah yang masih pagan. Ini istilahnya de Kloek ya. Teman-teman kalau melihat atau mendengar kata pagan, ya kalau kita buka kamus besar atau di Wikipedia dijelaskan bahwa pagan itu penyembah berhala seperti itu. Tapi ini istilahnya de Kloek pada waktu itu. Nah, apakah benar-benar orang Pasemah itu masih pagan? Nanti akan dibuktikan, akan diteliti oleh misionaris itu sendiri, baik itu misionaris Protestan maupun misionaris Katolik. Nanti akan dibuktikan. Tetapi pada waktu itu alasan de Kloek, ya kamu langsung saja menuju Pasemah, begitulah tawarannya, karena di sana masih animisme, dinamisme atau menyembah berhala. Jadi di sanalah yang perlu mendapat misi iman karena belum mengenal yang namanya agama. Karena kalau teman-teman ingat kemarin kan misi itu diadakan supaya tidak bersinggungan dengan agama yang lain. Sehingga kalau bersinggungan dengan agama yang lain nanti akan menimbulkan masalah baru dan merepotkan pemerintah Hindia Belanda juga itu sendiri. Maka dari pemerintah juga menawarkan tempat-tempat yang kira-kira masih belum menganut keyakinan tertentu. Masih tawaran de Kloek. Tahun 1884, Pastor Andreas
Kortenshort SC mengadakan perjalanan pastoral ke Palembang, Lahat, dan Bengkulu yang ditempuh sekitar 4 bulan lamanya. De Klux memberi tawaran kedua agar misi Katolik, sekali lagi De Klux menawarkan ini membuka misi di Pasemah, dan Pastor Kortenshort meneruskan tawaran De Klux itu kepada Monsinyur Adamus Claessens SC Vikariat Apostolik Batavia. Beliau yang ada di sebelah kanan ini ya. Lalu Monsinyur Claessens merencanakan pembukaan misi baru di Sumba, Kalimantan, dan Teluk Kendari, dan Pasemah juga masuk daftar misi Monsinyur Claessens ini karena atas usul dan saran dari Pastor Kortenshort dan De Klux tadi. Nah, pada Juli 1885, Monsinyur Claessens mengajukan subsidi kepada Otto van Ries, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun ini, untuk perjalanan pastoral bagi Pastor Kortenshort tadi ke Palembang, dan permohonan itu ditolak. Jadi kalau teman-teman ingat pembahasan berikutnya, kita mengenal adanya dana atau biaya yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi kita juga harus mengajukan, pada waktu itu misionaris juga harus mengajukan kepada pemerintah Hindia Belanda. Tapi pada kesempatan ini ternyata permintaan itu ditolak. Akhirnya Pastor Kortenshort tadi mengunjungi Palembang dengan biaya mandiri, ya biaya keuskupan atau dana sendiri. Nah, perjalanan pastoral Pastor Kortenshort ke Palembang untuk melayani orang-orang Katolik dan mencari informasi tentang orang-orang Pasemah yang sudah direkomendasikan oleh De Klux tadi. Ini tujuan utamanya seperti itu. Laporan dari Vertensen. Vertensen ini adalah seorang pendeta. Tahun 1882, Vertensen, seorang pendeta, mengadakan penjelajahan ke daerah Pasemah. Jadi sebelum Katolik masuk ke sana, ternyata pendeta Kristen atau Protestan itu sudah lebih dulu tinggal di sana, lebih dulu mengadakan misionar, kita katakan ya, menyebarkan ajaran kekristenan di Pasemah itu. Laporan perjalanan itu dibuat dalam, saya nggak tahu bagaimana cara membaca yang baik sesuai dengan logat atau aksennya orang Belanda ya, Algemeen Dagblad van Nederlands Indie, sebuah, kita katakan, koran atau surat kabar di sana, dan terbit di Batavia pada 18 Februari 1886. Dalam laporannya itu, pendeta Vertensen tadi menulis tentang orang-orang Pasemah yang sebenarnya sudah memeluk agama Islam. Pendeta Vertensen meninggal dunia di Bengkulu akibat TBC pada tahun 1886. Monsinyur Claessens tadi menulis surat pada tanggal 29 Agustus 1886 kepada Residen W.F. Sigman, Residen Bengkulu saat itu, menanyakan kebenaran laporan pendeta Vertensen tadi tentang agama yang sudah dianut oleh orang-orang Pasemah. Dan Residen Sigman membenarkan laporan tersebut bahwa orang Pasemah memang sudah memeluk agama Islam. Dan di Afdeling Mana terdapat sekitar 20 ribuan orang yang masih animis. Mana itu salah satu daerah di Bengkulu Selatan, kalau teman-teman juga masih asing atau belum mendengar nama tempat ini. Nah, sekarang Mana itu menjadi salah satu stasiun yang cukup besar, yang hampir atau mayoritas berasal dari utara, orang-orang kita Batak. Itu kalau ditempuh sekarang ini dari Bengkulu, dari paroki Bengkulu itu sekitar 3,5 jam. Kalau dari Tanjung Sakti itu 2,5 jam saya kira ya, sekitar itu atau lebih. Ini tentang laporan Vertensen tadi ya. Nah, Monsinyur Claessens mengirim surat permohonan kedua untuk penempatan misionaris di Pasemah kepada Otto van Ries. Ini Otto van Ries.
Nah, Otto van Ries mengeluarkan Beslwit nomor sekian 15 Juli, nomor 12 tanggal 15 Juli 1887 yang menyebutkan bahwa Pastor Johannes van Meurs SJ yang akan ditempatkan di Tanjung Sakti hanya sebagai seorang peneliti bahasa, etnolog, dan hal lainnya yang serupa. Sekali lagi, otoritas pemerintah ini tidak mau nanti ada persoalan baru bahwa di sana sudah memeluk agama Islam, Protestan juga sudah masuk, Katolik nanti menambah situasi atau memperkeruh situasi, jadi tidak mau, jadi dibatasi tugas pastor ini hanya sebagai peneliti, etnolog tadi ya. Nah, Otto van Ries memberikan rekomendasi sekali lagi Tanjung Sakti sebagai tempat tinggal misionaris yang akan ditempatkan di Pasemah tadi, dan tidak ada argumentasi mengapa Tanjung Sakti itu dipilih. Mungkin ya sekali lagi di situ tempat atau pusat peradaban suku Pasemah, mungkin ya, hanya kita menduga-duga seperti itu. Lalu Pastor van Meurs SJ, Pastor Johannes van Meurs SJ, pastor pembantu di Padang pada waktu itu, ditugaskan ke Tanjung Sakti. Dan tahun 1887 Pastor van Meurs itu berangkat dari dari Padang ke Bengkulu, kemudian ke Tanjung Sakti. Dari sini kalau kita lihat peta berarti Pastor van Meurs ini lewat di pesisir barat, atau kalau bahasa lintasnya jalan lintas barat ya. Itu di daerah pesisir mulai dari Padang, Bengkulu sampai ke Tanjung Sakti yang melewati mana tadi. Nah, pendeta Kristen dan Pastor van Meurs SJ, seorang pendeta Protestan, J.C. Kersten datang ke Tanjung Sakti untuk meneruskan pekerjaan pendeta Vertensen. Kerten mengantongi izin zending di Pasemah. Kalau teman-teman masih ingat, izin zending artinya izin untuk mewartakan misi. Sementara Pastor van Meurs hanya memperoleh izin sebagai peneliti, tidak memperoleh izin zendingnya, peneliti bahasa dan tradisi Pasemah. Dan kehadiran Pastor van Meurs itu membuat pendeta Kersten merasa tidak nyaman. Teman-teman, saya kira sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang materi ini ya, tentang pendeta Kristen dan Pastor van Meurs SJ ini, bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan yang sekilas kita lihat ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar ini. Sekali lagi jangan lupa untuk memberi tanggapan bagi teman-teman yang mempresentasikan sejarah parokinya. Semoga kita selalu diberkati Tuhan dan sampai jumpa.